Baik teman-teman, apakah sudah fresh kembali? Kalau sudah fresh kembali, mari kita lanjutkan untuk materi yang kedua, yaitu mengenai profil Kopma dan ADART Koperasi Mahasiswa. Dan materi ini akan dibawakan oleh Saudari Eriska Nurfitria selaku Ketua Umum UKM Kopma dan akan dimoderatori langsung oleh teman kita yaitu Saudari Rosa Sangga Pratiwi. Sebelumnya, kami akan membacakan CV dari moderator tersebut. Nama lengkap Rosa Sangga Pratiwi, Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan SDN Ngawen Muntilan, SMP Negeri 3 Muntilan, SMA Negeri 1 Muntilan, dan saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Tidar, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Kepada Saudari Rosa Sangga Pratiwi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada MC yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi moderator. Saya Rosa Sangga Pratiwi yang akan menjadi moderator pada materi kedua pada acara Diksar ini, yaitu tentang profil Kopma dan ADART yang akan disampaikan oleh Ketua Umum UKM Kopma Untidar, Saudari Eriska Nurfitria. Sebelumnya, saya akan membacakan CV dari pemateri. Nama Eriska Nurfitria, alamat Perum Depkes A201, tanggal lahir 23 Desember 1998, pendidikan SD Negeri Kedung Sari 1 Magelang tahun 2005 hingga tahun 2011. SMP Negeri 3 Magelang tahun 2014 hingga tahun 2014. SMA Negeri 3 Magelang tahun 2014 hingga tahun 2017. Universitas Tidar tahun 2017 hingga sekarang. Pengalaman SMP Negeri 3 Magelang sebagai Ketua OSIS tahun 2012 hingga tahun 2013. SMA Negeri 3 Magelang, Bendahara Pasukan Pengibar Bendera SMA Negeri 3 Magelang tahun 2015 hingga tahun 2016. Kopma Untidar sebagai staf umum tahun 2018 hingga tahun 2019. Kopma Untidar sebagai Ketua Divisi Usaha tahun 2019 hingga tahun 2020. Kopma Untidar sebagai Ketua Umum tahun 2020 hingga tahun 2021. Langsung saja kepada Saudari Eriska Nurfitria, waktu dan tempat kami persilahkan. Cek. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk membawakan materi mengenai profil UKM Kopma Untidar dan ADART-nya. Mungkin untuk mempersingkat waktu bisa langsung kita mulai saja. Ditampilkan slide-nya, Mas. Ya, yuk lanjut, Mas. Ya, ini teman-teman dari pengurus periode 2020, tapi di sini nggak semua ikut dalam frame karena kita belum sempat untuk foto bersama-sama karena lagi pandemi, yang nggak memungkinkan untuk kita mengumpulkan orang banyak dalam satu waktu. Mungkin langsung lanjut. Ya, sejarah UKM Kopma Untidar. Lanjut. Ya. Ya, gimana sih sejarah dari UKM Kopma Untidar itu? Bisa teman-teman lihat
di sini yang pertama, Kopma Untidar itu pertama kali dibentuk oleh 2 orang, yaitu Mas Arif Hermanto dan Mas Eri Habib, yang mendirikan Koperasi Mahasiswa Wirausaha pada tanggal 1 Oktober tahun 2013 dan telah memiliki badan hukum atau disebut dengan Kopmawi. Kemudian yang kolom kanan itu ada pada tahun 2016, tepatnya tanggal 15 Oktober 2016, berdiri UKM Kopma oleh pengurus baru. Jadi UKM Kopma yang sekarang ini merupakan merger antara Kopmawi atau Koperasi Mahasiswa Wirausaha dengan UKM Kopma Untidar. Mungkin langsung slide selanjutnya, Mas. Ya, kemudian pada tanggal 20 September tahun 2017 diadakan rapat antara 2 kepengurusan Kopma bersama dengan Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan dan alumni dengan latar belakang digabungkannya Kopmawi dan Kopma serta digabungkan kedua belah pihak pengurus menjadi satu dengan nama UKM Kopma Untidar atau yang saat ini menjadi UKM dari teman-teman. Pada saat itu diketuai oleh Mas Muhammad Agus Muafiki dan disatukannya toko yang berada di gedung FE lantai 1 sebelah selatan dan ruang sekre pengurus di sebelah utara. Lanjut. Profil UKM Kopma Untidar periode 2020. Nah, ini untuk profilnya sendiri. Nama UKM Kopma Untidar, kemudian lokasinya ada di gedung Fakultas Ekonomi lantai 1. Mungkin banyak teman-teman maba yang belum tahu atau bahkan belum ke kampus sama sekali ya. Besok kalau misalnya udah masuk offline bisa dicari. Kopma ada di belakang Satpam Utama, ada di gedung Ekonomi lantai 1. Kemudian berdiri sejak 15 Oktober tahun 2016, email ukmkopmauntidar, ukmkopma.untidar@gmail.com, kemudian Facebook UKM Kopma Universitas Tidar, Instagram @ukmkopmauntidar, dan CP-nya sudah ada di IG ya. Kemudian Kopma Untidar ini termasuk koperasi serba usaha dengan jumlah anggota 996, tapi data anggota ini belum kami perbarui dengan maba tahun 2020. Jadi ada kemungkinan jumlah anggota saat ini ada 1.100 atau 1.200 orang. Jumlah pengurus 45 dan pengawas ada 4 orang. Lanjut, Mas. Ya, sebelum kita mengenal lebih jauh Kopma, karena kemarin di acara First Gathering saya tidak menampilkan PowerPoint, jadi bisa sambil kenalan dengan pengurus ya. Nanti ada wajah-wajah pengurus, barangkali besok kalau ketemu bisa menyapa, atau follow Instagram. Di sini ada saya, Eriska Nurfitria, tempat tanggal lahir Magelang 23 Desember 98, saya Prodi S1 Manajemen semester 7, Instagram @eriskan, bisa di-follow, nanti di-follow back. Lanjut, ada Mbak Indah Wahyu sebagai wakil ketua saya, tempat tanggal lahir Magelang, ini nggak kelihatan saya. Prodinya S1 Agroteknologi semester 7, Instagram @hardiindah, bisa di-follow juga. Jadi tugas ketua umum dan wakil ketua di sini mungkin seperti yang teman-teman ketahui, tentunya untuk mengkoordinasikan atau mengatur bagaimana jalannya UKM Kopma itu sendiri. Nah, di sini saya dan wakil saya itu ibaratnya berbagi job desk. Untuk saya ada di urusan internal dan untuk wakil saya ada di urusan eksternal, walaupun pada akhirnya semua urusan itu ditanggungjawabkan pada ketua umum. Lanjut, Mas. Ya, di sini ada pengawas, kita memiliki 4 pengawas. Yang pertama sebagai ketua itu Mbak Noer, kemudian staf 1 itu ada Mas Heri sebagai pengawas dalam bidang organisasi. Kemudian staf 2 ada Mbak Arina sebagai pengawas dalam keuangan dan Mas Zaki di staf 3 sebagai pengawas dalam usaha. Jadi kepengawasan ini bertugas untuk mengawasi jalannya organisasi, apakah UKM Kopma ini berjalan sesuai dengan visi dan misi yang sudah ditetapkan di awal. Kemudian kepengawasan tidak hanya di organisasi, tapi juga mengawasi usaha Kopma, bagaimana pembukuannya, apakah dilaporkan dalam waktu yang rutin atau bagaimana, itu nanti
tugas dan peran dari pengawas kita. Lanjut, Mas. Nah, di sini ada sekretaris dan bendahara saya, ada Mbak Umi Isnaini dan Mbak Sobiatur Rojabia. Ini kita sambil mengetahui itu ya, belajar struktur kepengurusan di Kopma, karena kalian kan calon anggota, pasti besok suatu saat dari kalian akan ada yang menjadi pengurus. Nah, untuk sekretaris ini tugasnya sudah pasti mengurusi surat menyurat, kemudian mengarsipkan surat masuk, surat keluar. Nah, untuk bendahara sendiri tentu untuk membuat anggaran dasar, kemudian anggaran belanja ya teman-teman, mohon maaf, anggaran belanja, kemudian mengatur keuangan Kopma secara keseluruhan. Lanjut. Nah, divisi Kopma Untidar itu ada 4, ada Adminhum, Keuangan, PSDA, dan Usaha. Mungkin untuk detailnya bisa lanjut aja langsung. Lanjut lagi, Mas. Ini ketua divisi. Nah, program kerja ini secara keseluruhan. Jadi yang saya tampilkan di sini program kerja saya secara keseluruhan pada tahun 2020. Nah, yang pertama ada rapat anggota tahunan. Tujuannya apa sih? Untuk melaporkan segala bentuk kegiatan koperasi mahasiswa Untidar selama 1 tahun ke belakang. Kemudian dalam RAT juga disusun atau memperbarui rancangan AD, anggaran dasar, atau ART, anggaran rumah tangga. Kemudian menyusun program kerja 1 tahun ke depan bersama-sama dengan anggota. Untuk RAT sendiri biasanya kita laksanakan di bulan Februari atau Maret. Nah, untuk RAT ini wajib dihadiri oleh anggota. Setidak-tidaknya nanti ada perwakilan karena nggak memungkinkan kalau semua anggota kita hadir di dalam RAT. Kemudian yang kedua ada upgrading dan raker. Ya. Nah, untuk upgrading dan raker ini dikhususkan kepada teman-teman pengurus, kepada teman-teman pengurus dan calon pengurus di periode berikutnya. Tujuannya untuk mempersiapkan kader-kader koperasi yang bertanggung jawab serta memberikan kemampuan dan wawasan manajerial juga sebagai pengembangan pengetahuan koperasi secara khusus dan umum. Di dalam upgrading dan rapat kerja ini juga akan disusun program kerja 1 tahun ke depan. Apa aja sih kegiatan yang harus dirancang dan dilaksanakan oleh kepengurusan dalam 1 tahun ke depan. Yang selanjutnya ada sekolah wirausaha atau sewira. Mungkin teman-teman tadi udah lihat cuplikan video untuk pembuatan buket, itu merupakan salah satu bentuk agenda sewira kita. Dan untuk sekolah wirausaha ini dibagi ke dalam 4 divisi. Jadi setiap divisi diwajibkan untuk menyelenggarakan sewira. Ada yang tadi, kemudian seminar kewirausahaan, pelatihan keuangan, dan lain-lain. Nah, tujuannya ini untuk memberikan pelatihan sebagai bentuk pengembangan sumber daya anggota, juga untuk melatih jiwa kewirausahaan anggota. Yang selanjutnya ada pemagangan, melatih kemampuan anggota dan pengurus melalui praktik kerja lapangan. Nah, untuk pemagangan sendiri ini kita terbuka untuk pengurus maupun anggota, namun pada tahun ini kita baru bisa merealisasikan pemagangan untuk pengurus karena belum memungkinkan untuk semua anggota ataupun kita membuka lowongan untuk anggota di masa pandemi. Nah, untuk pemagangannya sendiri itu lokasinya ada di toko Kopma yang ada di Tuguran, kemudian di kuliner bakso dan foto serta bakso dan soto serta selanjutnya ini ada pendidikan dasar yang sedang kita laksanakan. Tujuannya untuk menambah ilmu dan pengetahuan anggota tentang perkoperasian. Nah, ini merupakan salah satu syarat menjadi anggota Kopma itu dengan melalui Diksar. Jadi angkatan berapapun yang belum mengikuti Diksar memang diwajibkan mengikuti Diksar.
Kemudian yang selanjutnya pendidikan menengah merupakan tahapan pendidikan lanjut dari pendidikan dasar, dan ini pendidikan menengah ini sebagai salah satu syarat untuk teman-teman yang mau mendaftar menjadi pengurus UKM Kopma. Nah, kalau untuk pendidikan menengah biasanya kita laksanakan di bulan Juni atau Juli. Yang selanjutnya seminar dan festival kewirausahaan. Ini proker yang baru untuk kita karena kita belum pernah melaksanakan, dan kita merencanakan tahun ini untuk melaksanakannya, namun jika tidak memungkinkan di saat seperti ini, nanti kegiatan ini akan kita alihkan dalam bentuk kegiatan lain. Tapi tentu kita tetap melibatkan anggota. Tujuannya untuk menambah jiwa kewirausahaan anggota dan juga menambah ilmu dan pengetahuan anggota tentang perkoperasian. Jadi untuk seminar dan festival ini tadinya kita rancang ada seminar dan ada bazar. Namun karena keadaannya tidak memungkinkan, memang sudah kita rencanakan untuk kita alihkan ke dalam bentuk seminar online. Dan nanti untuk yang festival sedang dirancang oleh divisi usaha. Yang selanjutnya ada NCC dan Jamkopnas. Ini merupakan delegasi bentuknya, bukan kita yang menyelenggarakan. NCC itu National Cooperation Lomba LCC. Biasanya diadakan oleh Kopma UNY dan kita mengirimkan delegasi 1 atau 2 tim dari pengurus ataupun anggota. Begitu juga dengan Jamkopnas. Ini dilaksanakan bulan Desember nanti secara online. Dan kemungkinan sebentar lagi dari pengurus akan membuka lowongan atau oprek untuk teman-teman yang mau atau bersedia menjadi tim Jamkopnas tahun 2020 ini. Lanjut. Nah, ini unit usaha Kopma Untidar. Yang pertama, toko di kampus dan di luar kampus. Mungkin buat teman-teman yang sudah pernah datang ke kampus atau anggota Kopma tahun 2019 sudah pernah jajan di toko yang ada di kampus. Dan untuk toko yang di luar kampus sendiri, ini kita membuka cabang baru mulai Februari lalu. Tapi ternyata setelah kita buka 1 bulan, itu ada pandemi, jadi kita off sebentar sampai bulan Juni kemarin. Nah, untuk saat ini alhamdulillah sudah buka dan sudah dihandle oleh divisi usaha. Kemudian yang selanjutnya fotokopi. Untuk fotokopi ini kita sifatnya mitra, baik yang di dalam kampus ataupun di luar kampus. Kita bermitra dengan salah satu pemilik fotokopi yang di kampus Untidar. Nah, itu sistemnya bagi hasil. Jadi fotokopian bukan milik UKM Kopma pribadi. Yang selanjutnya ada kuliner bakso dan soto. Ini juga sifatnya mitra. Itu penjagaan murni dari pengurus, terutama dari divisi usaha. Jadi memang kalau divisi usaha itu dikhususkan mengurus atau menghandle segala usaha yang dimiliki oleh UKM Kopma, termasuk dengan kuliner bakso dan soto ini. Untuk sistemnya sendiri sama dengan fotokopian, yaitu bagi hasil. Dan yang selanjutnya ada pulsa dan agen BNI. Ini juga kita bermitra karena kita memang lebih mementingkan mitra karena belum memungkinkan untuk kita mendirikan itu sendiri. Nah, untuk pulsa dan agen BNI ini juga dipegang oleh divisi usaha. Lanjut. Nah, yang pertama divisi usaha, lanjut. Divisi usaha ini seperti yang sudah saya sebutkan, itu bertugas peran atau tugasnya itu untuk mengelola usaha yang dimiliki oleh UKM Kopma, baik mulai dari penjagaannya, kemudian pengelolaannya, ataupun pembukuannya yang dibantu oleh divisi keuangan. Di divisi usaha ini sendiri terdapat 3 staf. Ini ada Ketua Divisi Mas Zikron dari PBSI 2018. Lanjut. Staf toko ini ada Mbak Agustiana. Lanjut lagi, Mas.
Ya, kalau staf toko ini tentu bertugas untuk mengurusi atau mengelola toko yang dimiliki Kopma, seperti melakukan penjagaan, kemudian menghitung persediaan yang dimiliki toko UKM Kopma atau disebut dengan stok opnam, dan juga melakukan pengecekan barang kadaluarsa setiap akhir bulan. Walaupun tidak menutup kemungkinan teman-teman dari staf lain atau divisi lain ikut membantu dalam mengelola toko. Lanjut. Ini ada staff event, sebagai PJ ada Mas Riko, lanjut lagi. Ya, untuk staff event sendiri bertugas ketika ada acara yang ditujukan kepada UKM Kopmas. Semisal ada acara di Untidar nih ya, biasanya dari acara tersebut akan bersurat ke UKM Kopma untuk mendirikan stand. Nah, ini tugas dari staff event ini untuk mengatur bagaimana jalannya stand, kemudian apa saja yang dijual, dan lain-lain. Begitu juga dengan event yang berhubungan dengan usaha. Semisal tadi kita mau menyelenggarakan bazar, itu nanti dari staff event yang bertanggung jawab untuk kegiatannya. Lanjut. Nah, untuk staf media usaha di sini ada Mas Bayu dan Mas Amin. Nah, untuk Instagram dari divisi usaha sendiri itu namanya Kolak Untidar. Memang pada tahun ini belum terlalu bisa kami aktifkan karena kita pun kurang aktif dalam kegiatan offline, jadi masih vakum sementara. Tapi teman-teman bisa follow untuk lihat apa aja promo yang lagi dijalankan sama UKM Kopma @kolakuntidar. Lanjut. Nah, yang selanjutnya ada divisi PSDA. Lanjut. Nah, di sini terdapat 3 staf juga. Ada staf bagian pendidikan, ini bertugas untuk mengatur atau mengelola pendidikan yang ada di UKM Kopma, seperti pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang sudah kita laksanakan. Mereka bertugas untuk mengatur kurikulum dan juga menyusun konsep besar acara yang akan diselenggarakan. Kemudian ada staf bagian event, ini hampir sama dengan yang usaha tadi, namun konsepnya lebih kepada jika ada acara yang memerlukan delegasi seperti NCC ataupun Jamkopnas tadi, kemudian dari PSDA yang akan mencarikan sebuah tim ataupun orang perorangan yang akan berangkat atau menjadi delegasi dari UKM Kopma ke acara tersebut. Kemudian untuk staf bagian keanggotaan, ini yang mengurusi bagian anggota, semisal di anggota itu ada permasalahan ataupun keluhan-keluhan, nanti akan diarahkan ke divisi PSDA. Lanjut. Nah, ini untuk wajah-wajah dari teman-teman PSDA kita. Memang rata-rata cewek ya, karena kita membutuhkan pendekatan kepada anggota. Yuk lanjut. Nah, yang selanjutnya ini ada dari divisi keuangan. Lanjut aja, Mas. Nah, di sini ada Mila sebagai ketua divisi. Sambil lanjut, untuk divisi keuangan sendiri tentu seperti nama divisinya bertugas untuk mengelola keuangan yang ada di Kopma, baik itu ini yang pertama ada staf keuangan organisasi dan juga ada staf simpanan wajib simpanan pokok serta staf bagian usaha. Untuk staf keuangan organisasi ini lebih kepada kaderisasi untuk bendahara di periode berikutnya. Walaupun nggak menutup kemungkinan untuk teman-teman dari staf keuangan lain atau bahkan divisi lain untuk menjadi bendahara. Namun kita hanya mempermudah prosedur, jadi staf keuangan organisasi ini kita khususkan untuk kaderisasi bendahara di periode berikutnya. Lanjut. Nah, untuk staf simpanan wajib simpanan pokok, kemarin kita baru saja melakukan menerima pembayaran ya untuk teman-teman anggota yang baru masuk ke Kopma ataupun membayarkan kewajibannya membayar simpanan wajib.
Nah, ini orang-orang yang di balik layar yang mengurus bagaimana prosedur dan perhitungan simpanan wajib dan simpanan pokok yang kalian himpun di kami, kemudian akan diolah menjadi SHU. Kalau saya sendiri kurang paham untuk perhitungannya, mungkin besok bisa kita adakan forum lagi untuk diskusi lagi. Kalau untuk teman-teman yang mau tahu gimana sih perhitungan SHU-nya itu, nanti orang-orang ini yang akan menjelaskan ke kalian seperti apa prosedurnya. Lanjut. Nah, untuk staf usaha, kenapa sih di divisi keuangan ada staf usaha? Jadi staf usaha di keuangan ini bertujuan untuk membantu divisi usaha dalam pembukuan ataupun pelaporan toko laba rugi ataupun hasil keuangannya yang ada di toko. Karena dari usaha sendiri merasa membutuhkan dari divisi keuangan, jadi dibentuklah staf usaha untuk membantu membukukan dan melaporkan keuangan ataupun laba rugi toko UKM Kopma Untidar. Lanjut. Nah, yang terakhir ini ada divisi Adminhum. Lanjut aja. Di divisi Adminhum sendiri ada 3 staf. Nah, ini yang pertama ada staf administrasi. Ini hampir sama dengan staf keuangan organisasi yang ada di keuangan tadi. Cuman untuk staf administrasi kita khususkan untuk kaderisasi sekretaris di periode berikutnya. Selain itu, tugas dari staf administrasi ini untuk membantu sekretaris baik dalam surat menyurat ataupun pengarsipan surat keluar masuk yang ada di keuangan. Nah, kemudian ada staf hubungan internal eksternal. Ini tentu tugas dan perannya untuk sebagai jembatan antara Kopma Untidar baik dengan UKM atau ormawa lain ataupun yang ada di luar Universitas Tidar seperti dalam menyelenggarakan studi banding itu. Nah, nanti dari penanggung jawabnya itu dari staf hubungan internal ataupun eksternal. Lanjut. Nah, ini staf publikasi, ini teman-teman kita yang biasa mendesain pamflet dan juga tugasnya untuk mengupload apapun kegiatan kita yang ada di Instagram. Juga mereka yang memegang media sosial kita, baik dari Instagram maupun Facebook. Lanjut. Nah, yang selanjutnya ini ada ADART Kopma tahun 2020, namun di sini tidak saya tampilkan semua karena tidak memungkinkan saya menampilkan 50 pasal. Jadi ini hanya beberapa pasal saja yang berhubungan dengan mungkin ketentuan umum ataupun keanggotaan kalian. Bisa kita lihat yang pertama ada bab 1 pasal 1 di ketentuan umum. Dalam anggaran ini dimaksudkan adalah Kopma Untidar adalah unit kegiatan mahasiswa yang berbadan hukum koperasi. Kemudian yang kedua itu mengenai rapat anggota adalah kegiatan yang dihadiri oleh para anggota Kopma dan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam tingkat pengambilan keputusan organisasi sesuai dengan pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Kemudian kepengurusan Kopma meliputi pengurus dan pengawas yang masing-masing dipilih dan diangkat oleh anggota dalam rapat anggota. Kemudian yang keempat, Badan Hukum Koperasi adalah kedudukan hukum Kopma Untidar yang diberikan oleh pihak berwenang berdasarkan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Lanjut. Ya, masih dalam ketentuan umum, anggota adalah orang-orang yang telah memenuhi syarat sebagai anggota dan dibuktikan dalam buku daftar anggota sebagai anggota Kopma Untidar. Untuk syaratnya sendiri nanti akan ada di slide berikutnya. Kemudian yang keenam, pengurus adalah perangkat organisasi Kopma Untidar yang bertugas memimpin jalannya organisasi Kopma Untidar. Yang ketujuh, staf pengurus adalah orang-orang yang dipilih dan diangkat oleh rapat pengurus untuk membantu tugas-tugas pengurus. Yang kedelapan, pengawas adalah perangkat organisasi Kopma Untidar yang tugasnya mengontrol jalannya organisasi Kopma Untidar. Yang kesembilan, penasihat adalah suatu badan yang terdiri dari orang-orang yang diperlukan demi kepentingan Kopma Untidar. Dan yang 10, mengenai SHU,
adalah pendapatan Kopma Untidar yang diperoleh dalam 1 tahun tutup buku setelah dikurangi dengan penyusutan biaya-biaya dan pajak dari laba yang diperoleh oleh UKM Kopma. Untuk SHU sendiri dalam ADART tercantum dibagikan ketika calon anggota atau anggota tersebut lulus atau selesai menjalani pendidikan di Untidar. Lanjut. Nah, ini untuk bab 2 pasal 2 tentang nama, tempat kedudukan dan lapangan usaha. Organisasi koperasi ini bernama Koperasi Konsumen Mahasiswa Wirausaha Universitas Tidar Magelang dan selanjutnya dalam anggaran dasar disebut Kopma Untidar. Untuk poin kedua itu berkedudukan D-nya, saya kira teman-teman juga sudah mengetahui dan bisa dibaca langsung untuk alamat lengkapnya. Kemudian yang selanjutnya koperasi termasuk jenis koperasi serba usaha, dan yang keempat koperasi dapat membuka cabang atau perwakilan baik di dalam maupun di luar negeri atas persetujuan dan keputusan dalam rapat anggota. Lanjut. Nah, untuk di bab 3 pasal 3 ini terdapat atribut organisasi yang dimiliki oleh Kopma. Ada lambang itu yang ada di sebelah kanan PowerPoint kalian. Untuk arti dari lambangnya itu sendiri itu membentuk huruf K yang mengartikan koperasi. Kemudian warna dari lambang ini mengartikan masing-masing fakultas yang ada di Universitas Tidar. Kemudian yang kedua ada bendera. Dan yang ketiga adalah pakaian dinas harian atau PDH. Lanjut. Nah, yang selanjutnya ada bab 4 pasal 4 mengenai landasan, asas, dan tujuan. Poin pertama, koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Kopma Untidar berasaskan kekeluargaan. Dan yang ketiga, Kopma Untidar bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui aktivitas usaha dan pembinaan anggota menjadi kader koperasi yang profesional, tangguh, dan berwawasan luas. Dan yang kedua, ikut membina dan mengembangkan gerakan koperasi dalam rangka pembangunan tatanan perekonomian nasional untuk mewujudkan demokrasi ekonomi. Bisa lanjut? Nah, untuk selanjutnya mengenai keanggotaan, bab 7 pasal 10, poin pertama, anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus konsumen. Poin kedua, keanggotaan koperasi tidak dapat dipindah tangankan. Poin ketiga, dalam hal setelah koperasi disahkan, anggota berkurang dari jumlah minimal pendirian koperasi, maka dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan terhitung sejak keadaan tersebut, koperasi yang bersangkutan wajib memenuhi jumlah minimal keanggotaan. Untuk jumlah minimal pendirian koperasi sendiri, mungkin teman-teman juga sudah belajar, itu minimal 20 orang untuk mendirikan koperasi. Jadi dalam poin ini atau ayat ini, yang dimaksud jika anggotanya ternyata ada yang mengundurkan diri atau berjumlah 19 orang, itu dalam waktu 6 bulan, koperasi yang bersangkutan wajib memenuhi jumlah minimal keanggotaan. Kemudian yang keempat, setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 3, anggota koperasi tetap kurang dari jumlah minimal keanggotaan, maka anggota koperasi bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian yang terjadi dan koperasi tersebut wajib dibubarkan oleh menteri. Lanjut. Yang selanjutnya ini keanggotaan Kopma bersifat sukarela dan terbuka. Yang dimaksud dengan sukarela yaitu semua anggota yang mendaftar menjadi UKM Kopma benar-benar atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan. Dan yang dimaksud dengan terbuka adalah keanggotaan Kopma Untidar tidak mengenal diskriminasi dalam bentuk apapun. Lanjut. Nih, bab 7 pasal 12 masih tentang keanggotaan. Anggota Kopma Untidar terdiri dari mahasiswa dan karyawan. Nah, mungkin di sini teman-teman bertanya-tanya, kenapa ada karyawan, sedangkan kita bernama koperasi mahasiswa. Jadi karena kita merupakan merger dari dua koperasi, sedangkan untuk koperasi mahasiswa wirausaha terdiri dari mahasiswa dan karyawan. Jadi kita
tidak melakukan pemutihan karena karyawan tersebut juga masih aktif di koperasi kami, masih membayar simpanan wajib dan lancar dalam pembayaran simpan pinjam yang mereka gunakan. Lanjut. Ya, untuk syarat keanggotaan yang dapat diterima menjadi anggota Kopma Untidar ialah mahasiswa aktif Untidar dan sivitas akademika Untidar yang memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Memiliki kemampuan dan kesadaran penuh untuk melakukan tindakan hukum. Yang kedua, telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib. Yang ketiga, telah menyetujui anggaran dasar dan ketentuan-ketentuan Kopma Untidar lainnya yang berlaku. Lanjut. Nah, untuk keanggotaan Kopma Untidar sendiri mulai berlaku sejak tercatat dan hanya dapat dibuktikan dalam buku daftar anggota. Keanggotaan Kopma Untidar melekat pada diri sendiri dan tidak dapat dipindah tangankan kepada orang lain dengan dalih apapun. Jadi sebenarnya kita sudah merencanakan tahun ini untuk memberikan anggota itu buku anggota, namun lagi-lagi belum kita realisasikan karena pandemi dan belum memungkinkan. Semoga saja tahun depan teman-teman pengurus yang baru dapat merealisasikan untuk mengadakan buku anggota atau pembagian buku anggota. Lanjut. Ya, ini selanjutnya bab 9 pasal 15 mengenai kewajiban dan hak anggota. Setiap anggota mempunyai kewajiban untuk 1. Menaati ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang kedua, menghadiri rapat anggota. Yang ketiga, menaati dan menjalankan keputusan rapat anggota dan peraturan khusus Kopma Untidar lainnya yang berlaku. Kemudian yang keempat, berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan Kopma Untidar. Dan yang kelima, mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kemudian lanjut untuk hak dari anggota. Nah, untuk setiap anggota ini mempunyai hak untuk yang pertama menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota. Yang kedua, memilih atau dipilih sebagai pengurus atau pengawas. Yang ketiga, mendapat pelayanan yang sama antar sesama Kopma Untidar. Kemudian yang keempat, mengemukakan pendapat dan saran kepada pengurus pada rapat anggota atau di luar rapat anggota, baik diminta ataupun tidak. Yang kelima, mendapat keterangan mengenai perkembangan Kopma Untidar. Yang keenam, membela diri dalam rapat anggota apabila diberhentikan sementara oleh pengawas. Dan yang terakhir, mendapatkan selisih hasil usaha atau SHU. Lanjut. Ini masih tentang kewajiban dan hak anggota. Keanggotaan dapat berakhir apabila poin A, anggota bersangkutan meninggal dunia. Dan poin B, koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh pemerintah. Dan yang ketiga, berhenti atas permintaannya sendiri. Kemudian berakhirnya keanggotaan dinyatakan sah setelah nama anggota yang bersangkutan dihapus atau dicoret dari buku daftar anggota. Dan yang ketiga, ketentuan lebih lanjut tentang berakhirnya keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat 1 diatur dalam anggaran rumah tangga. Lanjut. Untuk slide-nya sudah habis. Mungkin teman-teman bertanya ataupun ini kok ada anggaran yang kurang tepat untuk teman-teman, kapan kita bisa merubah anggaran dasar ataupun anggaran rumah tangga itu ketika RAT. Jadi mungkin juga himbauan untuk teman-teman ketika RAT di bulan Februari atau Maret ke depan, teman-teman hadir dalam rapat anggota untuk demi perkembangan kita semua. Nah, ini ada quotes dari teman saya, Mbak Nana. Belajar tentang suatu keharusan yang tak boleh diabaikan. Namun merugilah jika belajar hanya sebatas perkuliahan. Apalah arti ijazah yang bertumpuk bila kepedulian dan kepekaan terhadap sekitar tidak dipupuk. Ya, sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan silakan disampaikan pada moderator. Waktu saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Saudari Eriska yang telah memaparkan materinya. Langsung saja kita ke sesi tanya jawab. Untuk peserta yang ingin bertanya, silahkan untuk menulis nama dan pertanyaannya.
Silahkan, jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Oke, untuk menunggu peserta yang mungkin masih memikirkan pertanyaannya, eh, Mbak Eriska, saya ingin bertanya terlebih Ya. dahulu. Kan sekarang ini lagi masa pandemi ya. Nah, sebagai ketua umum ini kendala apa aja yang dihadapi oleh Mbak Eriska gitu? Ya, mungkin langsung saya jawab ya Mbak Rosa. Silakan. Saya yakin pasti semua organisasi mengalaminya. Tentu kendalanya itu komunikasi antar pengurus. Kita kepada pengurus saja susah, apalagi kepada anggota. Jadi mungkin juga himbauan untuk teman-teman pengurus untuk lebih sering berkomunikasi juga, baru kita bisa merangkul anggota yang lain. Kemudian untuk kendala yang lain, segala kegiatan kita harus dialihkan ke kegiatan online. Yang itu mungkin dalam kegiatan online itu kita tidak bisa mencapai target atau apa yang menjadi tujuan kita, atau dapat dikatakan kurang efektif. Seperti itu, kurang lebih kendalanya. Oke, terima kasih Mbak Eriska. Nah, ini ada pertanyaan dari Ariska. Di divisi PSDA, tugas yang berkaitan dengan anggota apa ya, Kak? Terus ada interaksi rutin dengan anggota tidak? Ya, langsung saya jawab. Dari siapa? Dari Ariska. Dari Arisa. Oh ya, divisi PSDA bertugas berkaitan. Untuk interaksi rutin dengan anggota pada tahun sebelum-sebelumnya kita selenggarakan, selain dalam first gathering, kita juga sering mengadakan kumpul-kumpul dengan anggota. Biasanya itu kita kumpulkan melalui Sewira ataupun tergantung dengan divisi PSDA bagaimana menyusun program kerjanya. Namun untuk tahun ini memang belum bisa kita adakan karena seperti yang tadi saya sebutkan Mbak Rosa, kita masih dalam masa pandemi yang tidak memungkinkan kita untuk mengumpulkan orang. Namun untuk kedepannya bisa jadi dari divisi PSDA ini sudah mempersiapkan sebuah forum untuk berinteraksi antar anggota, namun tetap kita laksanakan secara online atau melalui media, seperti itu. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Andrian Dwi Lestari. Tadi dijelaskan tujuan dari beberapa program kerja. Apakah ada dokumentasi saat program tersebut dilaksanakan sebelum pandemi ini terjadi, Mbak? Oh ya, langsung saya jawab ya. Untuk dokumentasi ya, itu sudah pasti ada ya teman-teman. Barangkali teman-teman mau lihat kegiatan kita selama 1 tahun kemarin itu bisa cek di Instagram kita, ataupun kalau untuk divisi usaha ada di Kolak Untidar, nanti ada di Highlights. Dan dokumentasi ini wajib kita lakukan karena setelah kegiatan kita harus membuat laporan pertanggungjawaban di mana dokumentasi kegiatan harus dilampirkan, seperti itu. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya lagi, masih ada waktu, silahkan. Mungkin ada yang masih kurang jelas. Oke, ini ada pertanyaan lagi Mbak Eriska dari Hardianti bertanya, Kak, kalau lomba bisnis plan Kopma sering ikut tidak? Oh ya, langsung saya jawab ya. Untuk lomba bisnis plan dari Kopma sering ikut, cuma kemarin ada 2 agenda terakhir itu dari Kopma UNS dan satunya Kopma mana saya lupa. Itu kita tidak bisa mengikuti karena kita sendiri mengejar kegiatan kita yang tertunda. Namun untuk berikut-berikutnya insya Allah kita akan selalu mengikuti lomba bisnis plan. Dan untuk peserta yang mengikuti bisnis plan sendiri, biasanya kita ambil dari pengurus ataupun anggota yang bersedia menjadi tim atau bagian dari bisnis plan yang akan diajukan sebagai perwakilan dari UKM Kopma, seperti itu. Oke, Mbak Eriska ini dari Andrian Dwi Lestari nih, boleh lihat dokumentasinya nggak Kak?
Oh ya, kalau untuk sekarang belum saya siapkan karena semua dokumentasi itu ada diarsipkan di Adminhum. Mungkin nanti kita buat agenda lagi aja, kita forum diskusi ataupun kita sharing-sharing bersama dengan anggota itu kita siapkan dokumentasinya. Namun kalau untuk sekarang ini belum bisa saya tampilkan. Oke, seperti itu ya. Untuk teman-teman yang masih ingin bertanya, karena masih ada waktu, silahkan. Boleh untuk menulis nama dan pertanyaannya. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki ingin bertanya, keuntungan kita menjadi anggota serta keuntungan kita jadi pengurus Kopma apa ya, Kak? Silahkan Mbak Eriska. Langsung saya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mas Zaki bertanya keuntungan menjadi anggota serta pengurus. Tentu yang jelas ada di depan mata itu kalian akan mendapatkan poin kredit poin yang itu akan menunjang kelulusan kalian di tahun ke depan, karena mulai tahun depan rencananya dari Untidar sendiri akan ada pemberlakuan kredit poin, jadi ada minimal poin untuk kelulusan dan salah satunya dapat kalian dapatkan melalui UKM atau Ormawa yang kalian ikuti. Baik itu menjadi anggota, staf sampai dengan pengurus itu akan mendapatkan poin, serta kegiatan-kegiatan yang kalian ikuti itu harus disimpan atau diarsipkan sertifikatnya untuk menjadi bukti penambahan kredit poin kelulusan tersebut. Kemudian kalau itu menjadi anggota dan juga untuk menjadi anggota juga akan kita berikan pelatihan seperti tadi pelatihan buket, dan juga kita ada desain grafis dan masih banyak lagi. Jadi menurut saya sangat untung untuk anggota dan pengurus yang ada di Kopma Untidar, karena selain berorganisasi dan tentunya mendapatkan poin itu ya karena pengalaman, pasti teman-teman ikut organisasi karena ingin mendapatkan poin juga. Itu kita juga mendapatkan ilmu tambahan yang bisa kita praktekkan langsung di lapangan, terutama untuk pengurus ya yang mengelola langsung. Jadi untuk periode berikutnya semoga banyak yang minat menjadi pengurus, minat, niat, dan bersungguh-sungguh yang pasti. Seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Garin Holiana. Nama saya Garin. Kak, itu tadi ada bendahara dan keuangan organisasi. Katanya kan menjadi kader. Pembagiannya antara bendahara dan keuangan organisasi gimana ya Mbak? Apakah bentrok atau tidak? Ya, langsung saya jawab untuk Mas Garin. Untuk bendahara dan keuangan organisasi katanya menjadi kader. Untuk pembagiannya sendiri, jadi tetap untuk keuangan secara umum itu ada di bendahara, namun akan dibantu oleh keuangan organisasi. Maksudnya, jadi pada awal tahun bendahara selalu menyusun anggaran belanja UKM Kopma. Kemudian untuk selanjutnya itu untuk seperti laporan pertanggungjawaban dan anggaran per kegiatan akan dibantu oleh keuangan organisasi dan mereka tidak bentrok namun bekerja secara bersama-sama seperti itu. Oke, ini masih ada pertanyaan lagi ya. Izin bertanya, apakah anggota bisa ikut jaga koperasi, Kak? Oh ya, tentu bisa. Tapi untuk anggota yang jaga di koperasi itu lebih kita tempatkan di koperasi yang ada di Tuguran, di Kopma yang ada Tuguran. Memang kita mendirikan cabang itu bertujuan untuk benar-benar pengurus dan anggota mengelola toko dari nol, benar-benar berdasarkan kemampuan mereka tanpa ada campur tangan dari karyawan. Seperti itu. Untuk teknisnya biasanya kita akan membuka oprek untuk teman-teman yang mau jaga di sana. Itu nanti dari divisi usaha yang mengagendakan. Namun sepertinya untuk tahun ini belum bisa kita laksanakan dan semoga bisa direalisasikan tahun depan seperti itu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan selanjutnya dari Safira. Bagaimana pelaksanaan pelatihan dalam masa pandemi seperti ini, Kak?
Terima kasih sebelumnya. Ya, langsung saya jawab untuk Mbak Safira. Untuk pelaksanaan pelatihan atau yang sering kita sebut dengan sekolah wirausaha ini kita laksanakan secara online. Bentuknya kalau yang sudah terlaksana itu dalam bentuk seminar ataupun pelatihan keuangan. Untuk kedepannya ini akan ada pelatihan keuangan lagi dan juga pelatihan kemungkinan desain grafis nanti dari divisi Adminhum. Kenapa kita masih laksanakan secara online? Karena dari universitas sendiri masih membatasi kegiatan baik di kampus maupun di luar kampus yang berhubungan dengan mengumpulkan orang banyak seperti itu. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Syafira. Untuk yang selanjutnya, Anisfera, Kak, tujuan Sewira itu apa ya? Dan outputnya seperti apa? Oh ya, ini banyak sekali ya pertanyaannya, Mbak. Iya ini, rame Ya, ini nggak Mbak. apa-apa. Untuk Mbak Anisfera, tujuan Sewira itu apa ya? Seperti yang sudah saya bacakan, tentu tujuan dari sekolah wirausaha ini untuk melatih jiwa kewirausahaan dari teman-teman anggota. Jadi kita memberikan pelatihan itu sebagai bentuk faktor pendukung untuk teman-teman berwirausaha. Misal tadi ada pelatihan pembuatan buket snack ataupun bunga. Barangkali dari teman-teman sebelumnya belum pernah membuat buket itu. Namun setelah melaksanakan pelatihan, teman-teman juga jadi bertambah kemampuannya, keterampilannya, sehingga bisa membuka usaha buket snack ataupun buket bunga tersebut, seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Denny. Bagaimana sih kakak sebagai ketua dalam menasehati anggota-anggotanya dalam kondisi pandemi ini? Soalnya kan pasti terkendala dalam kerjanya kan, nggak maksimal. Bagaimana mensiasatinya kak? Oh ya, langsung saya jawab untuk Mas Denny. Dalam menasehati anggota-anggota dalam kondisi pandemi, kalau saya mungkin lebih kepada pengurus, karena untuk anggota sendiri yang maba ini baru masuk juga. Kalau untuk pengurus, biasanya saya pendekatan kepada personal ataupun masing-masing perorangan untuk kinerjanya, apakah sudah disesuaikan dengan job desk yang ditetapkan pada awal, kemudian cara mensiasatinya itu lebih ke waktu kegiatan langsung gitu Mbak Rosa. Jadi kan kalau teman-teman pengurus itu pasti jadi panitia kegiatan agenda kita. Nah itu bisa dikontrolnya hanya saat itu, hanya saat kegiatan berlangsung. Bagaimana dia ketika ada di balik layar, bagaimana dia ketika bekerja sama bersama dengan teman-temannya seperti itu. Baru nanti bisa kita adakan evaluasi dan itu cara kita menasehati dari teman-teman pengurus. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya dan juga untuk pemateri kita yang sudah menjawab pertanyaan. Alhamdulillah, rangkaian sesi diskusi pada hari ini telah berjalan dengan lancar. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemateri kita, Saudari Eriska Nurfitria, yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua. Sebelum saya akhiri, saya akan membacakan rangkuman dari materi yang kedua ini. UKM Kopma Untidar berdiri tanggal 15 Oktober 2016 dengan struktur kepengurusan Ketua Umum Eriska Nurfitria, Wakil Ketua Indah Wahyu Hardianti, Sekretaris Umi Isnaini, Bendahara Sobihatur Rojabiah, dan memiliki 4 orang pengawas. UKM Kopma Untidar memiliki 4 unit usaha. Yang pertama yaitu divisi usaha yang terdiri dari staf toko, staf event, dan staf media usaha. Yang kedua, divisi PSDA terdiri dari staf bagian pendidikan, staf bagian event, dan staf bagian keanggotaan. Yang ketiga yaitu divisi keuangan terdiri dari staf keuangan organisasi, staf Simwa, Simpok, dan staf usaha. Dan yang terakhir yaitu divisi Adminhum yang terdiri dari staf administrasi, staf hubungan internal eksternal, dan staf publikasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Rosa Sangga Pratiwi mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat kesalahan, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada MC.
Terima kasih kepada Saudari Eriska Nurfitria yang telah memaparkan materinya, dan terima kasih kepada Saudari Rosa Sangga Pratiwi yang telah Teratori. Wah, susah banget deh. Grogi ya Mbak pasti. Ya, grogi. Gimana teman-teman? Pada materi kedua ini tentang apa Mbak? Ayo tentang apa? Ayo, apa saya kok lupa nih Mas. Tentang profil Kopma dan ADART. Ya. Gimana Ketua UKM Kopmanya cantik ya. Jadi pastinya masuk Ya pasti Kopma. teman-teman semangat melihat Mbak Eriska yang sangat Ubu itu Ya. apa Mas Ubu? Sangat cantik lah. Oh iya. Nih Mas Bayu aja mengagumi, coba. Apa? Pesertanya gimana? Gimana? Mas Bayu mengagumi Mbak Eriska, gimana pesertanya? Pasti juga mengagumi gitu ya, Mas? Saya sangat kagum dengan peserta karena sangat antusias sekali mengikuti Iya. Diksar ini. Sekitar berapa peserta Diksar? 210 ribu. Banyak sekali. Terima kasih yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti Diksar ini. Untuk teman-teman, kita itu memang sangat penting sekali mengikuti UKM Kopma karena kita bisa menambah relasi, menambah wawasan tentang berkooperasi. Iya, usaha itu. Nah, khususnya untuk berwirausaha. Kita akan menemani kalian untuk apa, Mas? Untuk Menemani belajar kalian, menjadi membantu seorang kalian wirausaha gitu. membantu Untuk menjadi melakukan wirausaha usaha. muda yang Iya. berkompeten dan bersinergi. Seperti tema ini ya. Seperti tema kita. Membentuk sumber daya manusia yang bersinergi, kompeten, dan mandiri bersama koperasi. Nah, teman-teman, untuk saat ini kita ada ice breaking. Apa ini, Mas? Ice breaking lagi buat teman-teman biar fresh. Dan ini ya seperti pertanyaan materi yang telah disampaikan oleh Mbak Eriska. Untuk teman-teman tadi menyatat atau tidak? Soalnya kita ada pertanyaan dari mana? Dari materi yang telah disampaikan oleh Mbak Eriska tadi. Ada hadiahnya enggak nih, Mas? Ada pastinya. Wah. Siap-siap aja buat teman-teman. Oh iya teman-teman, sebelumnya saya mau bertanya kepada seluruh peserta Diksar. Siapa Mbak yang mau ditunjuk, silahkan. Tak lihat dulu ya, Mas. Handphone. Silahkan pilih Mbak Rosa, siapa yang ingin ditunjuk? Ini sepertinya fokus sekali. Coba Mbak Ulfa Galuh. Ya, Mbak Ulfa Galuh, silahkan. Bisa menghidupkan mikrofonnya. Bisa menghidupkan mikrofonnya. Halo Mbak Ulfa. Ya. Halo Mbak. Ya, halo. Sepertinya Mbak Ulfa Galuh malah menghilang ini. Coba. Halo, cek. Halo Mbak Ulfa. Halo Mbak Ulfa. Hai. Halo, apakah ada suara? Halo. 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 Oh, ya sudah masuk ya Mbak. Coba perkenalan dulu Mbak. Bisa perkenalan dulu. Ya, perkenalkan, nama saya Ulfa Galuh Pambajeng dari Prodi Manajemen. Ulfa, dari manajemen ya? Semester berapa nih Mbak? Semester berapa Mbak? Gimana? Hah? Semester berapa? Semester 1? Semester 1. Oh, Oh, iya. masih. Untuk Mbak Ulfa, Kopma itu apa Mbak? Ya, motivasinya apa?
mau ini wirausahaan, soalnya ingin buka usaha kayak gitu. Apa Mbak yang mau di Dengarkan kami, Mbak Ulfa. Ya. Ya, ini. Cik, cik. Halo Mbak Ulfa, usaha apa yang akan dilakukan Mbak Ulfa? Yang akan didirikan Mbak Oh Ulfa. iya. Rencananya mau kuliner. Bisa dikeraskan sedikit Mbak? Karena hanya mau kuliner, tapi masih belum tahu produknya apa nanti yang bakal dijual, itu belum tahu, tapi tentang makanan kayak gitu. Ya pas banget ya Mbak Ulfa masuk ke Koma bisa menjalankan apa yang Mbak Ulfa Nah, inginkan, iya. usaha Nanti gitu. bisa belajar dengan kita, Iya. bisa belajar dengan teman-teman yang lain. Pasti akan diajari. Akan selalu membantu ya Mas. Insya Allah. Insya Allah. Untuk yang lainnya juga ya, kita pasti akan membantu kalian dalam dunia wirausaha atau kalian ingin menjadi seorang Wirausahaan yang muda. Iya, wirausahaan. Ya, bisa. Nah, Mas Bayu ini Ya. apa yang punya usaha apa nih? Saya pernah punya usaha, tapi gagal. Apa itu? Saya tuh dulu usaha jualan es degan. Wah, es degan. Iya. Di mana tuh, Mas? Di daerah tempat saya, tapi gara-gara kurang strategis mungkin jadi kurang laku. Nah, begitu. Oh, jadi kurang strategis Iya. itu. Jadi kalau dalam berwirausaha itu harus mengerti strategi tentang usaha. Nah, iya. Melihat sekitaran, Kondisi sekitar. Kondisi. Lalu kita harus tahulah kiat-kiat dalam berwirausaha itu harus, dan terpenting kalau kita gagal seperti Mas Bayu ini, jangan menyerah gitu ya Mas. Ya, saya tetap berusaha terus. Iya. Nah, usaha apa yang Mas Bayu inginkan selanjutnya? Kalau saya ingin berwirausaha itu jadi petani jamur tiram. Jamur tiram, iya. Petani jamur tiram. Iya. Aneh kan? Aneh. Coba Mas jelaskan gimana? Ya jadi pengusaha jamur tiram gitu loh. Iya. Masa nggak mudeng? Ya pokoknya jamur tiram gitu. Tahu. Itu mau pasarkan di mana, Mas? Saya punya teman yang dia itu pengepul jamur. Iya. Nah jadi saya tuh ngambil log jamurnya itu dari teman saya, dan teman saya tuh bisa ngambil jamurnya ke saya gitu. Jadi kerjasama dengan orang lain gitu. Nah ini juga kiat dalam berwirausaha ya, kita bisa bekerja sama dengan orang lain. Itu bisa menambah kelancaran dalam kita berwirausaha gitu ya, teman-teman. Iya. Oh, Mas Ada Bayu apa, Mas Jikron terus. ketawa-ketawa? Oke Mbak. Oke Rosa. Kali ini kita akan memberikan salah satu. Kok tipe-tipe terus kenapa tuh Mas? Grogi pas sama saya tuh. Iya grogi ya. Dari tadi tuh grogi gitu. Jangkrik tenan nih. Wah. Jangan ditiru ya ini Mas Bayu. Soalnya mau. Tenang Mas, tenang. Nah, kita akan memberikan pertanyaan kepada teman-teman untuk teman-teman bisa menjawabnya dengan cara seperti tadi, menuliskan nama di kolom chat. Lalu menghidupkan mikrofonnya. Ini berhadiah loh teman-teman. Wah, hadiah apa lagi nih Mas? Lebih besar atau gimana? Sama. Wah, sama. Lebih sama. Tapi lebih banyak kan Mas? Ya insya Allah lebih banyak. Iya, intinya bermanfaat untuk kita. Ya silahkan Mbak Rosa, pertanyaannya apa? Wah saya tidak ada nih. Baik teman-teman, yang pertanyaan pertama, siapakah Kadif Divisi Usaha di Koperasi Universitas Tidar? Untuk teman-teman,
Silahkan Bisa langsung yang tahu, menjawabnya. yang tahu silahkan tulis nama kalian di kolom komentar. Ini hadiahnya besar sekali loh. Sebesar apa ini, Mas? Sebesar dunia. Sebesar cinta kepadamu gitu kah? Enggak. Silahkan teman-teman. Kalau yang memperhatikan materi dari Mbak Eriska tadi pasti tahu jawabannya. Pasti ini nggak pada memperhatikan ya? Iya toh, ayo. Gimana ayo? Gimana nih Mas kalau nggak ada yang mau jawab? Mungkin soal terlalu susah ya Mas. Menurut saya tuh tidak terlalu susah. Oh, iya. Jawab salah ada penalti. Wah, seperti sepak bola nih. Penalti gimana maksudnya? Ya dijawab dulu aja. Iya, dicoba dari Rusli Kusuma. Coba menghidupkan mikrofonnya. Silahkan Mbak. Jangan Mbak takut Pomas. salah. Mbak Pomas, silakan. Kusuma. Siapa coba? Perempuan ya? Sepertinya perempuan. Sepertinya. Mari kita buktikan. Coba mikrofonnya bisa dihidupkan. Jangan takut salah. Kalau salah ada hadiahnya. Pasti ada hadiahnya ya. Karena sudah berani mencoba. Silakan Mbak. Mbak Rusli Kusuma, coba. Menghilang kemana nih? Atau untuk teman-teman yang lain, silakan. Ini kesempatan yang... Mbak mencoba menjawab, boleh? Boleh, Ya, silakan. boleh Mbak. Perkenalan dulu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Umi Latifah, saya dari Prodi Pendidikan Biologi. Izin menjawab, maaf ya Mbak sebelumnya kalau salah. Kalau nggak salah itu namanya Agustiana Lailatus S. Siapa gitu. Terima kasih. Bagaimana? Jawabannya gimana? Sangat disayangkan. Masih salah ya Mbak, mohon maaf. Tapi tidak apa-apa. Tidak Sudah apa-apa. berani mencoba dan Sudah berani mencoba. kita pastikan hadiah ya untuk Mbak. Silahkan menghubungi kontak yang telah tertera di pamflet ya. Mbak, siapa tadi nggak tahu namanya. Mbak siapa? Mbak Umi. Oh, ini ada yang mau menjawab. Namanya Anissa Prihatining Tias Rahayu Rojowinangun. Silakan Mbak Anissa. Kak, izin menjawab ya. Kalau nggak salah namanya Kak Muhammad Zikron Mubarak. Betul nggak? Perkenalan dulu Mbak. Angel bocah iki. Perkenalkan, nama saya Anissa Prihatining Tias Rahayu dari Prodi PPSI semester 5. Oh, semester 5 ya Mbak? Silakan menjawab. Ya. Kalau nggak salah namanya Muhammad Zikron Mubarak ya. Oh, enggak ya teman-teman. Oh, kepada Mas Zikron boleh maju ke depan sini Mas. Coba untuk Mas Zikron. Apakah betul atau enggak? Sini Mas. Untuk memastikan saja sini. Enggak apa-apa. Mas dari Nah, cantik ini sendiri adalah di sini ya. Mas Zikron Mubarak yang disebutkan Mbak Anissa Prihatining Tias Rahayu tadi. Apakah betul Mas, Anda sebagai ketua divisi usaha di UKM Kopma ini? Betul. Anda kok ngundang-ngundang saya sih? Mbak Anissa, apakah kenal sama dengan Mas ini, Mbak Anissa? Kenal.
Mas Jikran rumahnya Salaman ya kalau nggak salah. Yo pernah ngapel nih. Waduh, kok tahu ini bahaya ini. Anda siapa ya? Kamu lupa apa sama aku? Putusin loh Kalian gimana ini nih? ada hubungan apa sebenarnya? Kepo ya? Saya curiga. Iya, nanti kita bahas di belakang ya. Kamu jangan kasih tahu orang-orang dong. Aku jadi Iya, malu. iya. Iya, Kak. Ternyata Mas Jikran bisa melucu juga. Terima kasih kepada Mas Jikran. Silahkan duduk kembali menikmati hidangan yang telah disediakan. Terima kasih Mbak Anissa, Prihatining Tias Rahayu. Silahkan nanti menghubungi kontak person yang ada di pamflet. Selamat mendapatkan hadiah pulsa sebesar 25.000. Masih ada kesempatan lagi buat teman-teman. Ini masih ada 2 pertanyaan lagi buat teman-teman Untuk mendapatkan untuk hadiah mendapatkan gitu. hadiah pulsa. Apa ini Mas? Silahkan. Oh saya bacakan. Ya, Yang mana ini? yang ini. Oh nomor 1 ya? Iya. Nomor 2. Oh, nomor 2. Saya bacakan ya. Pendiri Koperasi Mahasiswa adalah Siapakah pendiri Koperasi Mahasiswa Universitas Tidar? Saya kasih bocoran buat teman-teman. Pendiri koperasi itu ada 2 orang mahasiswa. Silahkan sebutkan namanya. Izin menjawab, Kak. ya Mbak. Siap? Oh iya siap. Saya Andriani Dwi Lestari. Dwi Lestari, silahkan. Kalau nggak salah, Arif Hermanto dan Eri Habib dari mahasiswa ekonomi. Benar nggak Mbak? Bener nggak ya? Ayo. Yakin benar? Yakin, kan ditulis. Bohong loh. Hmm? Gimana Mbak Ketua? Jawabannya? Sama maju aja Mbak Eriska. Bismillah. Ya jawabannya tepat sekali. Benar. Ada 2 orang yaitu Mas Arif Hermanto dan Eri Habib. Selamat buat Mbak siapa? Sobo iki jenenge mau. Anandriani Dwi Lestari. Silakan menghubungi Iya. yang tertera di pamflet. Kita Maaf kepada Mbak Ayu Nur Ayu Neng Tias belum bisa kebagian. Atau mungkin pertanyaan yang selanjutnya. Apa ini Mas kok bingung? Ayo. Masih ada 1 pertanyaan lagi. Iya. Pertanyaannya itu Tugas divisi usaha. Siapa yang akan menjawab? Nah, silakan. Tugas dari divisi usaha itu apa? Saya Kak izin menjawab. Silakan perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Safira Kartika Putri dari Prodi Pendidikan IPA. Kalau nggak salah tugas dari divisi usaha itu kayak merekrut anggota yang bertugas di koperasi mahasiswa, Kak. Itu? Hanya itu aja. Tambah. Tambahan lagi. Apa yo? Yakin itu bisa diulang? Tugas dari divisi usaha yaitu merekrut anggota yang berjaga di koperasi mahasiswa. Benar apa enggak? Gimana Mas Ketua Divisi? Ya coba untuk Kadif usaha maju aja. Ya di sana saja. Ya boleh, kesini juga boleh. Silakan. Menjelaskan apa namanya tugas dari divisi usaha itu apa? Nggak usah malu Mas, Nggak usah biar malu. terkenal nih.
biar laku. Ini biar teman-teman lebih semangat jika hadirnya Mas Jikron. Mas Jikron atau Mas Jerby? Belum urip. Nah, perasaan kalian ini juga divisi usaha ya? Oh iya, anak-anak kurang ajar. Nah, nah jadi yang dijawab tadi tidak salah, cuman kurang tepat. Salah satunya memang ada merekrut untuk menjaga toko, tapi lebih tepatnya mengelola usaha yang ada di koperasi mahasiswa. Ya baik dari toko, baik toko kampus ataupun yang di luar kampus, dan juga jika ada stand-stand di luar seperti itu. Intinya cari duit lah ya buat Kopma kita tercinta. Oke. Inti Kopma gitu Pak Mas. Boleh. Boleh. Sudah cukup, Mas MC? Terima kasih untuk Terima kasih kepada Mas Jikron. Tidak apa-apa kepada tadi Mbak siapa tadi namanya? Cynthia Devi Posopong. Oh Kartika. Iya. Terima kasih. Anda tetap mendapatkan hadiah. Silahkan menghubungi siapa tadi? Mbak Nandiva. Terima kasih ya kepada teman-teman. Selanjutnya apa nih Mas? Ini berhubung masih jam 11, ini belum saatnya isoma. Kita masih ada satu pemateri lagi dari Disperindak Kota Magelang, yaitu Bu Supanji Darmasi, tapi nanti ya setelah istirahat. Dan pemateri ini pun sangatlah hebat ya Mas. Pemateri sangat hebat, sangat profesional. Jadi kalian tidak akan menyesal untuk mengikuti pendidikan dasar untuk saat ini. Silahkan buat teman-teman nanti untuk bertanya lebih banyak lagi kepada Ibu Supanji Darmasi, agar pengetahuan kalian tuh lebih luas lagi gitu. Jangan ragu untuk bertanya. Nah, nanti saya tunggu nanti. Harus ada lebih 10 pertanyaan kalau bisa. Saya kok pengen ini, menyapa peserta aja deh Mas. Menyapa peserta? Ya? Saya juga ingin mencari peserta yang kelihatan ngantuk. Atau yang kelihatan galau, Mbak. Mas Nanang kok senyum-senyum. Loh, malah pergi. Bentar, saya cari-cari yang kelihatan cantik. Sedang penuh masalah. Waduh, yang dicari cuma masalah ya Mas, enggak kebahagiaan gitu. Ya. Siapa nih Mas, kok lama ya? Siapa ya? Kalau dari Mbak sendiri siapa? Dari Rosa sendiri? Saya pengennya yang laki-laki aja. Oh, yang laki-laki? Iya. Ini? Nah, saya mau Mas Hendarto Kurniawan. Coba untuk menghidupkan mikrofonnya. Halo Mas Hendarto Kurniawan. Disapa sama Mbak Rosa ini loh. Iya. Halo Mas. Ya, ada apa Mbak? Sedang sibuk apa Mas? Nonton TV? Enggak, lagi sibuk sambil ngerjain ada tugas-tugas. Bagus. Disiplin ini daripada Bayu. Oh, Mas Hendarto dari mana? Saya dari Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian. Semester berapa nih Mas? Semester 3. Angkatan 19, angkatan saya. Saya tidak percaya. Ya, angkatan 19. Saya tidak percaya Mas. Muka-mukanya Mas Bayu ini sudah terlihat tua, nggak mungkin 19. Itu benar, ini angkatan saya. Oh iya? Iya, saya angkatan 19 sebenarnya. Halo Mas Hendra, siapa? Mas Hendarto. Ya, Mbak.
Gimana, Mas? Halo, Mas. Rumahnya di mana? Iya. Maaf tadi agak putus-putus, Mbak. Gimana, Mbak? Rumahnya Mas Hendarto di mana? Oh, salah. Susah sinyal ini. Rumahnya pelosok apa ya, Mas? Rumahnya Iya. Ada kendala sedikit. Halo, dengar gak? Oke. Hampir. Hampir. Kue kan tuan. Oke, kita menyapa teman-teman yang lain. Kan calonnya gitu. Jangan sepaneng ya teman-teman. Tak liatin kok pada sepaneng. Iya, dibuat sih. Saya penasaran sama Enggak, jujur. Rizky sedang sibuk apa, Mbak? Sedang ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Halo. Halo. Boleh perkenalan? Iya. Kurang suaranya, Mbak. Mana? Boleh Maksudnya kalau acara siap. Tidak terdengar Kak suaranya. Pantesan aku gini-gini kan. Suaranya sebentar. Cek. Halo, Mbak Rizky. Atau masih berisik suaranya? Gimana teman-teman? Suaranya udah normal. Cek, cek. Sudah jelas? Sudah? Rizky, Sudah jelas? Iya Kak. boleh perkenalan? Oh iya. Nama saya Rizky Eka Pratiwi dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Bahasa dan Sastra Indonesia. Sama ini. Adiknya Mas Jikran sama Mbak Rosa ya? Iya, saya juga BPSI. Sepertinya Iya. Dari anu mana nih? hukum. Besok pasti ketemu Mbak sama Mas itu lagi ya, Mbak Rizky? Iya. Pernah ketemu Mbak ini? Udah pernah ketemu saya belum? Belum ya pastinya. Pasti Ranggate, pas KMM.
Halo Mbak Rizky, saya boleh bertanya kepada Mbak Rizky? Cek. Ngomongin nanti. Halo Mbak Rizky. Dicari Mas Bayu nih. Halo Mbak. Oke, baik. Kalau tidak ada respon, tidak apa-apa. Mungkin terkendala sinyal dari Mbak Rizky. Atau mungkin melarikan diri. Iya Kak, maaf sinyal tiba-tiba mati. Oh begitu ya. Sekarang sudah normal kembali? Iya, Sudah normal iya kembali? normal. Saya boleh bertanya Insya Allah. Mbak Rizky? Halo Mbak Rizky? Iya. Saya boleh bertanya? Mbak? Suara saya terdengar tidak Mbak? Menghilang lagi nih Mas. Cik. Baik, tidak apa-apa kepada Mbak Rizky. Saya akan sedikit menyampaikan titipan dari Korlap. Yang pertama, peserta tidak boleh meninggalkan ruang Zoom. Yang kedua, peserta boleh menonaktifkan kamera selama isoma. Ketiga, peserta wajib join 10 menit sebelum acara berlangsung kembali. Acara kembali akan berlangsung sekitar setengah satu ya Mbak? Jam 12.25. Nah, sekitar setengah satu, kurang 5 menit. Iya. Dengan pemateri yang ketiga siapa Mas? Ibu Supanci Darmasi SEMM dari Disperinda Kota Magelang. Ya pastinya akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Sebelum isoma mau bahas apa lagi nih Mas? Diskusi aja santai. Oke, gitu. saya akan berbagi hadiah kepada teman-teman. Ini murni dari saya. Murni dari saya akan membagikan hadiah dengan syarat bisa menjawab tebak-tebakan yang saya kasih. Bisa ditampilkan, Mas? Tampilkan yang tebak gambar aja nggak apa-apa. Yang kedua aja. Yang kedua. Hadiahnya apa nih Mas? Sama seperti yang tadi pulsa aja. Lebih besar atau? Sama. Oh sama. Biar rata gitu, merata sama. Ya. Izin menjawab, Kak. Oh, ya? Namanya siapa? Boleh perkenalan? Oh, saya. Ya. Pak Anda. Namanya masih yang tadi, Rizky. Apa? Siapa ya? Coba Saudara perkenalan Dian. Mbak.
Siapa ya namanya? Bisa perkenalkan aja. Oke. Kok lemes? Urung mangan? Oh, harus pesan dulu ya. Harus nulis chat dulu ya. Oh iya, harus nulis chat dulu. Ya udah, ini ada Oh ya udah, nggak jadi. Aku belum ya, nulis chat. yang nanti aja lagi. Nanti aja. Gitu aja marah-marah. Itu loh Kak. Oke. Mas. Ada Dian Kurniasari dari S1 PBSI. PBSI meneh, rano liane boh. Boleh, silakan Mbak Dian. Saya Dian Kurniasari dari S1 PBSI. Jawabannya senjata api. Alah ini mesti. Halo Mbak, bisa diulangi? Saya Dian Kurniasari dari S1 PBSI. Jawabannya senjata api. Senjata api. Bener Mas, Mbak. Gak ono nang gini. Bener Mbak, selamat mendapatkan hadiah dari saya sebesar sebuah pulsa 25.000. Nanti bisa menghubungi Mbak Nandifa aja. Iya. Ya. Kasih. Ya, sama-sama. Banget nih. Ya. Oh, maaf. Maaf, itu Ya salah. udah, nanti biar diurus sama Mbak Nandifa aja. Iya. Ada lagi nggak Mas pertanyaannya Mas? Saya lagi royal ini, mau bagi-bagi pulsa. Muda apa tua ya Mas? Sekarang tanggal muda. Oh, pantesan nih uangnya pasti Habis banyak. panen jamur saya. Tiram. Jamur panu Mbak. Jamur panu. Ya ini buat teman-teman. Sudah ada yang Gercep-gercep nih ya. astagfirullah. Mau jatuh HP-nya. Namanya Andriani Dwi Lestari. Cah iki meneh. Silakan Mbak Andriani. Maaf yang sudah menjawab. Tidak bisa ya. Oh maaf Mbak. Di yang lain. Yang lain Andriani ada. Dwi Lestari, Kak. Wah maaf Mbak, udah hangus Mbak. Ya. Mbak menjawab tadi soalnya. Iya. Biar gantian yang lain. Oke. Biar rata. Maaf ya. Ya, Nanti tak full back wis. siap. Hati-hati loh. Ah ini tadi sudah menjawab, mosok meh menjawab lagi. Siapa itu Mas? Ah ini, oh ada, namanya Dina. Dina Ulya. Silahkan Dina. Bisa mengaktifkan mikrofonnya. Perkenalkan, saya Dina Nimatul Ulya dari kelas 1C PBSI. Jawabannya perihal teknis. Wah, Apa? yang menjawablah burungnya ini Mas. Jawabannya apa Mbak? Perihal teknis. Gimana teman-teman? Jawabannya adalah Ya, jawabannya sangat tepat dan sangat singkat, padat dan jelas. Selamat kepada Mbak, siapa jenenge? saya lupa. Mbak Dina. Nanti menghubungi Mbak Nandifa ya. Terima kasih. Dia Ya Kak, sama-sama. Hadiah pulsa dari saya. 1000. 10.000 Mbak. Iya, itu lumayan banget loh Mas. Enggaknya enggak ini. Cek. Cek. Nah, Didengar. karena apa tadi? Enggak jadi. Mau apa lagi nih Mas? Mau minyak lagi? Mana? Saya masih kepo nih dengan Mas Hermanto. Mas siapa tadi? Hendra siapa ya? Saya lupa, hilang di sini nih. Iya, saya kepo sama dia. Aduh, bahaya ini. Halo Mas, bisa dengar gak? Kewisuban tak langsung anak ke pelajaran kayak rangan semua.
Yo ora tau wis kelas. Iki saya 46 mau. Di kamu. Apa? Pas Apa dua itu? kayak kurang. Saya beralih ke laki-laki lain aja. Aku ketua. Nanang Nurrahim coba dari Nah, malah Ekonomi hilang. Pembangunan. Halo Mas. Terus nih wah, malu ya sama saya. Bisa perkenalan Mas? Ya, perkenalkan nama saya Nanang Rahim. Saya dari S1 Ekonomi Pembangunan semester 1. Gimana Mas? Kurang keras suaranya. Perkenalkan nama saya Nanang Nurrahim dari S1 Ekonomi Pembangunan semester 1, Kak. Saya sudah. Masa saya sama semester 1 tuh gimana coba? Ya nggak apa-apa. Namanya jodoh kan Oh dari yang iya, ngatur. tidak mengenal umur juga gitu Ya. ya Mas. Gimana Hati-hati Mas loh Nanang? Mas Nanang sama Mbak Rosa. Tidak. Gimana Mas Nanang? Rumahnya di mana? Rumah saya Purworejo, Kak. Wah, Purworejo. Purworejo. Saya Magelang, berarti nanti LDR ya. Purworejonya mana Mas? Purworejonya Kemiri, Kak. Mau cedak nggonku Mas? Mas Bayu mana itu? Cedak nggon iki mau. Nggon omahe Mosok? Nanang mau. Ngendi Mas mau Mas? Mana Mas semuanya Mas? Kemiri. Oh, nggon aku Ketumbar. Cedi kok men. 5 menit ya Mas ke omahmu Mas. Yo. Oh. Besok dolan. Mas, iki meh takon aku Mas harus sampean. Mas Nanang, Oke Mbak Rosa sing meh takon situ. saya saja yang bertanya ya, tapi jangan grogi. Ya, Kak. Ya. Kalau Mas Nana memperhatikan materi dari yang pertama dan kedua itu, saya ingin bertanya nih. Dari pemateri yang pertama aja dari Pak Nuwun Priyono, coba inti dari apa yang dijelaskan dari Pak Nuwun itu apa? Jelaskan sedikit saja yang Mas Nanang tangkap. Ya, jelaskan padaku. Kayak lagunya siapa ya Mas? Maaf, Kak. Tadi saya telat masuk, Kak. Jadinya... Yo. Ngapusi bohong loh itu. Serius, Kak. Aku mau ngurah loh awakmu ning ngarepan ngono. Sistem gerak pertengahan tadi siji Ya udah berarti dari pemateri kedua aja dari Mbak Eriska. Dari Mbak Eriska menjelaskan tentang organisasi yang ada, di struktur organisasi yang ada di organisasi Kopma Tidar, serta menjelaskan tentang program kerja yang dijalankan oleh Mbak Eriska. Ya. Ya benar sekali. Menjelaskan tentang struktur organisasinya gitu ya. Kan kalau Mas Nanang memperhatikan, nah pasti tadi tahu saya masuk ke divisi apa, ayo? Divisi usaha, Pak. Gimana? Divisi bidang usaha kalau nggak salah, Kak. Wah, ini memperhatikan sekali. Apa Mas Nanang diam-diam memperhatikan saya juga ya? Bahaya. Oh iya Mas Bisa Nanang. tahu gitu. Apa Mas? Oh, lali katanya. Mau tanya apa Mas nih, Mas? Nanang, Ya, Kak. apa yang membuat Mas Nanang ingin bergabung dengan koperasi itu apa? Di koperasi itu mengajarkan tentang sebuah usaha yang kita rintis dari bawah, sehingga kita tahu resiko dan bagaimana cara untuk menghindari resiko itu, Kak. Cara mengatasinya gitu ya? Ya, Kak. Mas Nanang sudah punya usaha atau belum? Belum, Kak. Rencana mau usaha apa? Mau usaha
Jangan kuliner, ganti. Kak. Nggak boleh itu Mas. Pengen Haram. usaha apa, Mas? Kuliner, Kak. Kuliner. Kuliner apa nih? Berarti pinter masak ya Mas Nanang? Kuliner khas Purworejo atau khas mana? Ya, Kak. Celorot, Kak. Apa? Bisa diulangi? Celorot. Coba diulangi Mas. Celorot, Kak. Celorot. Celorot itu apa? Makanan khas dari Purworejo, Kak. Bentuknya jenang itu, Po. Ya, Kak, yang di lingkar-lingkar itu pakai daun kelapa. Oh iya, saya tahu. Saya pernah makan dan itu enak. Itu sering digunakan di itu ya, pas mitoni ya. Iya, acara-acara itu. Ya, Kak. Mitoni bayi. Iya. Mitoni bayi. Mas Bayu, apakah? Iya kan orang Jawa pasti tahu mitoni itu apa. Saya kira ada bayi atau apa itu. Nah, Mas Nana, apakah tahu cara pembuatannya itu atau mau jadi reseller aja gitu? Saya mau jadi pengusaha yang menyediakan kuliner-kuliner yang ada di Purworejo. Oh gitu. Banyak ya Mas kuliner Purworejo, Mas? Banyak, Kak. Nah, Mas Nanang kan belum mencobanya ya. Nah, itu pelan-pelan bisa dicoba, Mas. Karena tadi yang udah dikatakan Pak Nuwun, nah itu kalau mendirikan usaha itu nggak usah pakai modal besar. Tapi modal yang kecil pun itu dapat ya, Mas ya. Jadi pelan-pelan aja, pelan tapi pasti. Nah, kita harus tahu strateginya itu bagaimana agar usaha itu juga lancar gitu ya, Mas. Harus tahu prospek dari usaha yang akan dijalankan gitu. Nah, untuk di Purworejo itu apakah prospeknya tinggi atau gimana, Mas? Karena kan kalau makanan khas Purworejo itu gimana? Wah, Mas Bayu bikin saya lupa mau tanya apa. Nah, untuk prospek usaha itu menurut Mas Nanang tinggi nggak kalau di Purworejo? Untuk di Purworejo, prospek kerja seperti kuliner makanan khas di Purworejo itu cukup besar. Biasanya makanan khas Purworejo itu sering dicari oleh orang-orang yang itu makanan khas Purworejo kan biasanya sulit untuk didapatkan di penjual keliling. Jadinya untuk prospek usaha kuliner yang ada di Purworejo itu besar, Kak. Begitu ya. Berarti Mas Nanang ini pintar dalam mencari usaha. Berwirausaha. Ya. Sepertinya Mas Nanang ini calon-calon wirausaha muda. Ya, semoga yang ya bakal Mas. Sukses. Amin. Sukses Mas. Nah. Baik Mas Nanang, terima kasih ya sudah berpartisipasi. Oke teman-teman, setelah ini kita akan melanjutkan materi yang ketiga. Tapi kita ada isoma terlebih dahulu. Sebelum isoma, saya akan membacakan tata tertibnya dulu. Yang pertama, peserta tidak boleh meninggalkan ruang Zoom. Yang kedua, peserta boleh menonaktifkan kamera selama isoma. Peserta wajib join 10 menit sebelum acara berlangsung kembali. Yang keempat, acara kembali berlangsung pukul 12.25. Berharap menaati peraturan acara Diksar tahun 2020. Ya, begitu ya teman-teman. Sudah jelas ya. Jangan lupa untuk makan siang sama sholat. Waktunya sangat lama, sekitar 1 jam. Iya, 1 jam. 1 jam untuk istirahat buat teman-teman. Begitu ya. Ya. Bisa dimulai dari sekarang. Terima kasih. Nanti ketemu lagi dengan saya. Dan saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat teman-teman.